Jenis kebijakan fiskal dilihat dari jumlah APBN dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal dilihat dari jumlah APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara dalam perekonomian Indonesia merujuk pada upaya pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara melalui APBN guna mempengaruhi kondisi ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal atau anggaran dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan agar tidak terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu meminjam untuk menutupi kekurangan anggaran. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk menjadi stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Kedua, kebijakan anggaran defisit adalah strategi keuangan di mana pemerintah merencanakan pengeluaran yang melebihi pendapat. Hal ini dilakukan oleh mendorong pertumbuhan ekonomi, seringkali melalui investasi, infrastruktur, atau program sosial, meskipun dapat menyebabkan untung jika dilakukan terus-menerus tanpa pengelolaan yang baik. Ketiga, kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan di mana pemerintah menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Penerimaan ini mencakup pajak, retribusi, pendapat dari sumber daya alam, dividen BUMN, serta pinjaman atau hibah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi utang dan menciptakan cadangan dana untuk masa depan. 4. Kebijakan anggaran dinamis adalah kebijakan di mana pemerintah secara berkelanjutan menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga anggaran berkembang dari waktu ke waktu, tidak statis. Tujuan kebijakan ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan ekonomi yang terus berkembang, seperti meningkatkan belanja untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Seiring dengan peningkatan pendapatan dari pajak, retribusi, dan sumber lain, kebijakan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Cara setiap kebijakan fiskal mengatasi inflasi dan deflasi dengan bagaimana pemerintah mengatur APBN dalam perekonomian Indonesia. 1. Kebijakan anggaran seimbang. Cara mengatasi inflasi. Saat inflasi terjadi, harga-harga naik terlalu cepat. Pemerintah dapat mengurangi belanja negara dan meningkatkan pajak. Dengan cara ini, permintaan dalam ekonomi berkurang, sehingga tekanan inflasi menurun. Belanja yang dikurangi, mengurangi peredaran uang, dan pajak yang lebih tinggi membatasi daya beli masyarakat. Cara mengatasi deflasi. Pada situasi deflasi, penurunan harga-harga secara umum, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk mendorong konsumsi dan investasi, serta menurunkan pajak agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Dengan ini, permintaan meningkat dan membantu menaikkan harga serta memulihkan ekonomi. 2. Kebijakan anggaran defisit. Cara mengatasi inflasi. Dalam situasi inflasi, pemerintah tidak biasanya menggunakan anggaran defisit. Namun, jika pemerintah tetap ingin menggunakan anggaran defisit, mereka dapat mengalokasikan belanja negara untuk sektor-sektor yang tidak langsung memicu peningkatan permintaan dalam negeri, seperti infrastruktur jangka panjang, sambil menyesuaikan sumber pembiayaan yang tidak memicu peredaran uang di masyarakat, misalnya dengan meminjam dari luar negeri. Ini dilakukan untuk menghindari penambahan likuiditas yang bisa memperburuk inflasi. Cara mengatasi deflasi. Kebijakan anggaran defisit sangat efektif untuk mengatasi deflasi. Pemerintah meningkatkan belanja negara, meskipun melebihi pendapatan untuk merangsang perekonomian. Pengeluaran ini diarahkan pada proyek-proyek yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan konsumsi, serta menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, permintaan agregat meningkat, yang bisa membantu mendorong harga kembali naik dan memulihkan ekonomi dari deflasi. 3. Kebijakan anggaran surplus. 1. Mengatasi inflasi pengurangan dan pengeluaran. Dengan menciptakan surplus anggaran, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran yang berpotensi memicu inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memfokuskan anggaran pada proyek-proyek prioritas dan menunda pengeluaran yang tidak mendesak.
Peningkatan pendapatan meningkatkan pajak atau pendapatan negara. Lainnya dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa berkurang, membantu menekan inflasi. 2. Cara mengatasi deflasi. Investasi dalam infrastruktur dengan surplus. Pemerintah dapat menginvestasikan dana dalam proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan. 4. Kebijakan anggaran dinamis. 1. Mengatasi inflasi, fleksibel pengeluaran. Pemerintah dapat menyesuaikan pengeluaran secara cepat berdasarkan kondisi ekonomi. Jika inflasi meningkat, pengeluaran bisa dikurangi untuk mengontrol permintaan. Peningkatan pendapatan. Dengan kebijakan pajak yang responsif, pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengurangi daya beli saat inflasi tinggi. 2. Mengatasi deflasi. Peningkatan investasi. Dalam kondisi deflasi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk proyek-proyek produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Stimulus fiskal. Menyediakan insentif atau bantuan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan agregat. Kesimpulannya, kebijakan fiskal Indonesia yang tercermin dalam APBN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada investasi infrastruktur dan sektor sosial. APBN diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan merangsang konsumsi. Namun, tantangan seperti defisit anggaran dan utang publik tetap perlu diperhatikan agar kebijakan fiskal berkelanjutan dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang.